ada sesuatu yang hitam pekat besar itu masuk ke kamar saya dan otomatis kaget. Saya benar-benar dibawa ke dukun yang kemudian dibawain beberapa ubur rampenya dan minum air kembang, kemenyan. Tiba-tiba badan saya itu bisa membengkak sampai 100 kilo lebih waktu itu, Tat. Sekitar 2 bulan setelah saya merasa agak sembuh, tumbuh benjolan di leher itu 10 benjolan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sobat MFA yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali lagi kita di segmen kisah kita. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan 2 orang akhwat ya, yang mana beliau-beliau berdua ini ternyata mengalami gangguan-gangguan metafisik yang dialaminya beberapa waktu belakangan ini ya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung dengan Ibu Nana dan juga Ibu In ya, Ibu In ya. Kita mulai dulu dari Ibu Nana. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gangguan yang selama ini Ibu rasakan selama ini? Apa aja gangguannya? Terus pertama kali diganggu itu pas kapan? Bentuk gangguannya apa? Kalau untuk pertama kalinya yang sebenarnya lebih terasa sekali untuk baru-baru ini aja, qadarullah. Sebelum saya sakit itu saya merasa ada hal-hal yang janggal itu, nggak tahu kenapa ada sesuatu yang aneh ketika ada 2 binatang, jadinya itu lalat yang besarnya seujung jempol gini, dan itu memang sangat menjijikkan. Itu bentuknya memang warnanya yang hijau seperti itu. Kemudian binatang itu terus mengelilingi saya. Qadarullahnya setelah itu selang 2 hari saya sakit, masuk rumah sakit, sempat dirawat. Setelah itu pulang sudah membaik. Nah, setelah pasca membaik itu dari rumah sakit kembali ke rumah, saya mengalami banyak kejanggalan. Di sini ketika ba'da subuh itu saya mendengar ada suara dentuman di depan rumah yang memang hanya saya yang mendengar. Terus kemudian setelah itu kayak bau sesuatu yang terbakar. Pasca itu kondisi saya semakin ngedrop dan saya diopnam lagi di rumah. Kemudian saya sendiri mengalami setiap ba'da maghrib atau menjelang maghrib itu kepala yang amat sangat pusing dan kondisi mau untuk buka mata aja susah dan sakit sekali. Itu yang sangat drastis saya rasakan itu adalah saya amat sangat merasakan futur dalam soal ibadah. Yang qadarullahnya alhamdulillah sudah bisa melaksanakan beberapa amalan itu dengan istiqomah, dengan kondisi yang pada saat itu ada hal-hal yang janggal tuh sama sekali saya merasakan berat dan amat sangat susah. Padahal kondisi sesakit separah apapun, kondisi lemah sekalipun saya masih bisa. Nah, hanya pas pada saat itu aja saya merasakan berat sekali. 2 hari itu waktu pasca dentuman itu setiap ba'da maghrib itu yang pusing teramat sangat, yang akhirnya sholat saya itu benar-benar di akhir waktu karena harus merasakan sakit yang luar biasa. Belum lagi untuk sholat malam, sholat sunnah yang lainnya sama tilawah itu sama sekali tidak bisa saya lakukan. Nggak tahu kenapa qadarullahnya setiap kali mau ambil air wudhu aja, ketika mau tidur aja itu sakit sekali, itu sakit dan rasanya malas yang luar biasa, rasanya mual gitu loh. Nah, itu yang terasa janggal di situ. Terus tapi secara medis normal ya? Secara medis alhamdulillah memang ada kelainan di lambung saya. Oh iya. Okay. Ya, itu memang bermasalah. Memang saya ada kelainan di lambung dan pernah sudah sampai muntah empedu sama muntah darah. Ya. Itu yang secara medis dari dokter. Kemudian yang terakhir itu malam itu menjelang malam
kan setiap jam 3 saya qadarullah selalu bisa bangun. Nah itu kondisinya tidur tuh nggak bisa nyaman. Setiap kali tidur mimpi buruk yang sebelumnya kan saya memang Nasrani di sini karena simbah saya itu kan orang Chinese asli dan saya kebawa di situ. Memang ada tarikan dari misionaris di lingkungan sekitar di situ. Nah di dalam mimpi saya itu saya benar-benar ketemu dengan simbah almarhum keduanya, dan di belakang tuh banyak orang-orang yang membawa salib yang ngejar-ngejar saya, seolah-olah tuh benar-benar mau membunuh gitu ya. Saja akhirnya setiap kali mau tidur itu rasanya takut, gelisah, nggak bisa tidur. Nah suatu saat malam itu menjelang jam 3 kayak gitu, antara sadar dan tidak sadar, dan selama ini saya nggak pernah lihat hal-hal yang seperti itu ya Tat. Qadarulahnya di tengah malam itu menjelang pagi ada sesuatu yang hitam pekat besar itu masuk ke kamar saya dan otomatis kaget, teriak sekencang-kencangnya, kemudian badan itu benar-benar yang merinding semuanya, kemudian tak bawa istighfar aja. Itu yang salah satu yang janggal untuk hari-hari ini aja, minggu-minggu ini Tat. Yang jelas dari sesuatu yang janggal itu saya merasakan sangat amat futur khususnya untuk ibadah ya. Qadarulahnya selama ini kan saya ada banyak amanah untuk urusan dakwah, baik syiar ilmunya ataupun syiar secara sosialnya, yaitu di saat saya down, kondisi lemah, saya merasa nggak bisa mengangkat tangan, merasakan nikmatnya untuk berdoa gitu loh. Yang saya rasakan tuh saat itu seperti itu Tat. Nah waktu sempat konsultasi dengan Gurunda kayak gitu, memang katanya ada sesuatu yang memang harus diruqyah, dan kalau mau dicerita dari ulur dari awalnya, memang qadarullah di sini saya dari kecil memang sudah orang tua kan sudah bercerai Tat, dua-duanya. Ketika saya masih bayi, kemudian setelah orang tua bercerai saya dirawat sama simbah. Nah simbah ini Mbah Kakung itu misionaris dan beliau itu orang Nasrani asli Tionghoa. Kemudian simbah itu yang kejawen yang sangat klinik. Nah jadi selain itu orang tua juga memang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi saya dari kecil itu memang kalau saya merasakan sudah menjadi sedikit qadarulahnya merasa menjadi korban dari perceraian, dari KDRT, dari kemusyrikan, dari kemurtadan, semua apa yang dilarang dalam agama itu saya benar-benar melihat. Dan ya qadarullah ketika SMP ada ketertarikan yang akhirnya saya mendapat hidayah dan merasakan nyaman dengan Islam itu. Nah, simbah itu memang dari kecil, hal-hal kecil apapun itu selalu melibatkan saya dengan yang namanya perdukunan. Ibaratnya, mohon maaf nih kalau anak mau UTS ya gitu ya. Kan kalau anak sekarang, orang tua sekarang kan membimbing untuk belajar. Kalau saya tidak sama sekali waktu itu. Saya benar-benar dibawa ke dukun yang kemudian dibawain beberapa ubur rampenya dan minum air kembang, kemenyan, apapun itu, sekecil apapun yang ada di keluarga simbah selalu melibatkan perdukunan itu, dan itu selalu rutinitas seperti itu. Dan qadarulahnya lagi saya jadi rebutan antara orang tua, baik bapak, ibu dan simbah. Jadi tiga orang ini saya rasa memperebutkan saya ketika mau diajak liburan ke rumah bapak kayak gitu, biar nggak kelayu dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa dulu ya itu ke dukun dulu, kemudian nanti setelah pulang sama simbah dibawa lagi ke dukun. Itu benar-benar masuk lah. Dari situ kok setelah memeluk Islam, kemudian saya belajar hijrah dan sebagainya, saya hanya sebatas pingin dengan masa lalu itu pingin membatasi diri saya sendiri itu dengan zikir, dan salah satunya kadang kalau ketika mendampingi syekh kayak gitu minta air yang sudah didoakan syekh. Ternyata qadarullah menurut syekh hal itu ada akidah yang rusak dari diri saya yang menjadikan ada jin yang bisa masuk, karena memang dari dulunya tanpa disengaja itu simbah sudah melakukan hal itu yang akhirnya ada
bisikan-bisikan kayak gitu tuh terasa banget kayak gitu loh Tat. Itu yang akhir-akhir ini banget-banget terasa. Kalau yang dulu-dulu itu memang luar biasa ya, itu benar-benar aku sendiri berjalan sendiri, belum lagi untuk memperjuangkan dengan kondisi keluarga yang sama sekali belum tahu tentang syariat dan lain sebagainya. Itu harus memposisikannya memang sangat susah, tapi alhamdulillah ya dengan segala kekuatan itu bisa melampaui. Ya ini yang terasa aneh itu, yang akhirnya saya menjadi sangat down itu ketika saya tidak bisa melakukan kenikmatan dan hal ibadah, khususnya sholat, berdoa gitu-gitu loh Tat. Terus rumah tuh terasa ada aja pemicunya menjadikan sebuah masalah keributan nih gitu. Gitu ceritanya Tat. Ya, Masya Allah. Ya ternyata sudah akrab dengan dunia perdukunan itu dari kecil ya Bu ya? Iya, dari kecil. Jadi tidak heran tatkala ada gangguan-gangguan metafisik, gangguan gaib dari makhluk yang tak kasat mata yang akhirnya menyerang Bu Nana di masa-masa sekarang ini. Sebelum ada dentuman-dentuman keras di rumah, Ibu sudah pernah ada perasaan aneh enggak di kesehariannya? Seperti diikuti orang yang enggak terlihat, atau mungkin ketika tidur sering mimpi hal-hal yang tidur. Ketika tidur ya. Tidur, iya. Mimpi apa yang sering Ibu lihat? Mimpi yang sering datang ya kadang ular, terus ular. Ya. Okay. Seringnya yaitu sering didatangin simbah yang gimana ya Tat? Beliau itu amat sangat sayang dengan kehidupan saya. Ketika saya tidak mendapatkan sosok orang tua, mereka tuh memenuhi semuanya. Baik. Jadi setelah kehilangan beliau, kondisi kita yang beda akidah itu terkadang ada rasa sangat rindu yang teramat sangat, bahkan untuk mendoakan aja nggak bisa gitu. Jadi terasa beban sekali gitu loh Tat. Iya. Itu yang menjadi beban yang akhirnya sering datang ke mimpi. Terus yang seringnya yaitu yang hal-hal aneh itu, kayak kemarin itu sering tiba-tiba ada kayak gerombolan orang yang bawa salib gitu-gitu loh. Mungkin selain itu kan setelah Mbah meninggal ya. Yeah. Sebelum Mbah meninggal, tatkala Ibu masih kecil, masih tinggal bersama Mbah, ada enggak mimpi-mimpi yang mungkin seperti tenggelam di laut atau sering dinikahkan gitu sama makhluk? Kalau dinikahkan enggak, jadi dalam mimpi itu sering kayak digoda, kayak kayak makhluk kecil ya gitu yang sering menggelitikin saya gitu loh. Terus nanti nggak tahu diajak kemana, yang itu tempatnya aneh asing gitu ya? aja. Iya. Apa yang Ibu lihat dari tempat itu? Ya, gelap kayak gitu aja. Cuma gelap aja. Nggak lihat pemandangan sekitarnya? Enggak. Itu sering banget dulu. Karena dulu kan Simba juga rumahnya pindah-pindah ya, karena memang orang nggak punya gitu ya. Dari setiap tempat itu selalu ada kejadian, dan itu datangnya selalu lewat mimpi. Selalu lewat mimpi. Yang sekarang ini Bu, dentuman yang Ibu alami itu kejadiannya di mana? Di depan kah atau di area belakang rumah? Depan rumah. Di depan ya? Iya. Jadi kalau efek dari dentuman itu sebenarnya berbeda dengan efek dari kerjaan bangsa jin yang memang sudah lama mengikuti Ibu Nana dari kecil ya. Ya karena seringnya diajak ke tempat-tempat dukun dan para ahli supranatural, secara otomatis jin yang ada di situ tatkala mereka memang merasakan ini orang gelombangnya sama nih, gelombang energinya sama, pasti akan ikut. Dan itu nggak terjadi di tempat-tempat dukun saja. Terkadang kalau kita sering berziarah atau pergi ke tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang secara sugesti, karena banyak sekali orang-orang yang mengatakan tempat ini ada yang bau rekso, tempat ini ada yang menguasai, tempat ini kalau untuk minta permintaan terkabul hajatnya. Selain tempat-tempat yang dikabarkan oleh Nabi SAW ya, maka biasanya kembali dari tempat itu pun, tempat-tempat angker itu, kalau memang jinnya itu merasa nyaman dengan orang yang habis singgah di tempat-tempat itu, ya mereka akan ikut. Mereka akan ikut. Nanti kalau memang ada kesempatan, ada celah untuk masuk, ya mereka akan merasuk ke tubuh
orang yang sering datang ke tempat-tempat yang angker, ke petilasan atau ke kuburan-kuburan yang keramat, bisa masuk. Apalagi kalau perginya itu ke rumah dukun, karena dukun itu ya duta besarnya setan di alam manusia. Nanti akan kita cek lebih lanjut, akan kita ruqyah juga Ibu Nana insya Allah. Ini kisahnya menarik sekali ya. Saya jadi teringat sebuah hadis, yakni dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, yang mana beliau itu semenjak beliau masuk Islam itu mengalami suatu penyakit aneh yang susah sekali diobati. Hingga suatu ketika datanglah ke Nabi SAW mengeluhkan penyakit tersebut. Maka kata Nabi, ya, Utsman bin Abi Al-As ini disuruh menyentuh tempat atau bagian tubuh yang sering sakit, disentuh dengan tangan kanan, dibacakan bismillah 3 kali, kemudian dibacakan doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Ya, karena ternyata memang penyakit itu bukan penyakit biasa. Setan tidak pernah ridho tatkala ada manusia yang sebelumnya dia itu menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala, kemudian dia masuk Islam, dia tidak akan ridho, akan berupaya bagaimana caranya supaya manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk kemudian kembali kepada kekufurannya pada Allah Ta'ala. Ya, makanya hijrah ini sempurnakan, lebih sempurna lagi dengan ruqyah syariah, supaya kalau ada gangguan-gangguan yang tidak bisa diterima oleh logika, kita sudah punya senjatanya dengan ruqyah, gitu ya. Ya, terima kasih Bu Nana atas kisahnya, luar biasa sekali ibrohnya. Kemudian kita mau tanya lagi ke narasumber kedua kita, yakni Ibu Iin. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana keluhan-keluhan selama ini? Apa yang Ibu rasakan? Ini kejadian mungkin tahun 2017, Tad. Waktu itu setelah subuh, sholat subuh itu kan biasanya kita buka pintu, jendela. Nah itu tercium aroma yang sangat tidak enak sekali. Setelah saya lihat-lihat itu ternyata di depan teras itu kayak ada kotoran orang. Itu yang masih fresh sekali. Oh ya Rabbi. Itu. Nah, selang dari berapa kejadian itu saya sakit, tiba-tiba badan saya itu bisa membengkak sampai 100 kilo lebih waktu itu, Tat. Itu sampai 100 kilo lebih. Allah Akbar. Itu. Subhanallah. Saya sempat cek dokter sampai 3-4 kali dan dokter bilang bahwa saya sehat-sehat saja, tidak ada apa-apa, dan dokter pun tidak kasih resep obat ataupun obat itu. Sampai akhirnya di bulan Agustus, karena saya semakin membesar itu mungkin sampai ke dada, paru-paru itu kayak sudah kena, itu sampai ketika terakhir saya masuk ke rumah sakit itu, ketika saya lagi bicara itu dengan nggak sengaja itu keluar darah. Jadi kayak orang kepelekikan gitu ya Ustadz ya. Kepelekikan. Ya, jadi keselak gitu ya, kayak keselak gitu, tapi keselaknya itu keluar darahnya. Nah, saya punggung itu sakit semua, dada udah sesek, nafas udah di leher, pokoknya udah nggak ini. Saya masuk ke UGD ya, terus di situ cuma dikasih kayak oksigen aja, sampai akhirnya dikasih pereda, kayak mungkin pereda sakit ada dan lain-lain. Nah itu sampai saya di opnam kurang lebih hampir 3 minggu. Nah tapi tidak ada perubahan. Sebenarnya dibilang sakit tidak begitu sakit juga di antara 3 minggu itu. Cuman memang badan saya yang semakin membengkak sampai akhirnya saya memutuskan untuk pulang, dan saya mencoba mungkin dari kejadian sakit itu saya lebih banyak berdoa, mungkin ya Ustaz, lebih dekat sama Allah. Dan ketika itu dalam doa saya mungkin itu pada saat itu seperti ditunjukkan bahwa saya suruh minum air kelapa hijau. Jadi saya air kelapa hijau yang ininya warnanya pink itu Ustaz. Dan saya memang konsumsi itu setelah
seperti kayak doa saya mungkin terkabul. Saya sempat menyendiri juga Ustadz, maksudnya ya. Jadi akhirnya saya cuma minum itu saja selama hampir 2-3 bulan itu, dan alhamdulillah saya mulai keluar cairan ya, bentuk pipis gitu, itu memang banyak sekali. Jadi dan itu berbusa, sangat berbusa. Allah. Dan di antara pernah pipis itu adalah ketika yang sangat sakit sekali itu keluar darah dari, jadi pipis tapi bentuknya darah, darah yang sangat segar, terus kemudian darahnya agak ungu-ungu gitu, terus sampai terakhir itu memang hitam sampai kayak ada yang lendir-lendir gitu ya itu. Dan setelah dari itu memang agak lumayan enak badan, terus saya mulai nyusut-nyusut seperti semula. Tapi selang berapa lama itu, sekitar 2 bulan setelah saya merasa agak sembuh, tumbuh benjolan di leher itu 10 benjolan. Sebelah kecil atau seberapa besar. benjolannya? Kayak kelereng kali kelereng ya, kayak kelereng itu. Tapi itu di sebelah kanan ada 5, sebelah kiri ada 5. Jadi yang tumbuh dulu itu sebelah kanan. Itu sampai akhirnya sempet saya udah ngerasa enakan, udah sembuh nih, tapi kenapa ini tiba-tiba seperti ini gitu kan. Akhirnya memang pada saat itu ada beberapa orang, mungkin teman atau saudara juga yang bilang mungkin kamu ini itu gitu kan. Akhirnya saya memang mencoba untuk ikhtiar ya Ustadz ya, mungkin tidak hanya dengan dokter tapi saya mungkin kemana seperti itu. Nah sampai akhirnya memang saya sakit itu nggak kuat itu sekitar 1 bulan. 1 bulan kemudian saya memang ke waktu itu diagnosa dokter itu kalau nggak kelenjar genap bening kanker ya, tapi saya kok nggak yakin itu aja Ustadz. Sampai akhirnya saya ke dokter. Positif hasilnya? Enggak, negatif, nggak ada semuanya itu. Sampai akhirnya benjolan ini kan saya operasi sama dokter, ketika saya sakitnya udah nggak karu-karuan, saya ke dokter, udah nanti operasi seperti itu kan. Akhirnya saya operasi itu karena benjolan yang paling parah itu kan di antara 10 itu 4 Ustadz. Nah ketika dokter pas lagi operasi itu baru nyayat 2, itu yang 2 itu meledak sendiri Ustadz. Itu jadi ya seperti itu Ustadz, sampai akhirnya penyembuhan ini sampai awal tahun inilah alhamdulillah saya agak baik sedikit, seperti itu sih Ustadz. Ya, jadi dari apa yang dialami oleh Ibu ini termasuk bagian dari ilmu sihir ya, apalagi dengan kotoran, mohon maaf ya, kotoran manusia yang masih segar, yang mungkin baru dipucal gitu ya. Nah ini mereka itu kan sama Bu, menggunakan filosofi. Kotoran itu tentu orang kalau lihat kotoran nggak ada yang betah lihat lama-lama, pasti jijik duluan. Betul. Pasti akan memalingkan mukanya, kemudian akan menjauh. Jadi siapa saja orang yang disihir dengan menggunakan kotoran, apalagi kotoran manusia, ya, dia itu dimaksudkan supaya dijauhkan dari segala-galanya. Bisa dibilang ini adalah sihir untuk mematikan. Bukan mematikan jiwa, bukan membunuh. Tapi yang dimaksud dengan mematikan di sini pertama adalah mematikan rezeki, mematikan karisma, mematikan simpati orang lain, mematikan keharmonisan di rumah tangga, mematikan kerukunan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya, mematikan juga hubungan kasih sayang misal antara suami dengan istri atau orang tua ke anak, atau orang yang sedang menghitbah dengan yang maktubahnya, yang dihitbahnya. Ini seperti inilah kondisi-kondisi orang yang biasanya menggunakan media kotoran. Dan itu biasanya suasana rumah pasti kemerungsung sekali. Betul. Panas ya, hawanya sedih tapi nggak ada yang disedihkan, gelisah tapi juga nggak ada masalah. Betul. Ya kan? Ya. Apalagi kalau sampai masuknya ke penyakit. Karena memang sihir yang biasa menggunakan kotoran manusia pasti itu nanti akan menyerang ke organ fisik secara nyata. Ada yang dibuat kaku sehingga tubuhnya seperti kayu, ada yang dibuat bengkak seluruhnya. Bengkaknya kayak lendir enggak Bu? Kayak apa ya? Kayak orang
kayak gajah apa ya? Iya, itu Iya, ada ada fotonya, Ustaz. fotonya. Ada Kayak fotonya, begitu ya? saya masih Ada fotonya? Boleh dilihat nggak? Ada tapi di mobil kayaknya. Tas ada nggak? Di handphone satunya lagi di mobil. Ada diperlihatkan. Tapi enggak, auratnya Enggak, bukan- cuman kakinya cuma aja. kaki. Kakinya aja. boleh saya lihat. Ya. Ya tadi teman-teman sudah melihat ya bagaimana benjolan yang ada di leher Ibu Iin dan juga di samparan atau di kakinya. Apa yang terjadi pada Bu Iin ini termasuk bagian dari auram atau benjolan-benjolan hampir semisal dengan taun. Sedangkan taun walaupun berbeda seperti yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taun itu suatu wabah sama seperti pandemi COVID ini. Ya. Tapi taun yang lebih khusus dari itu ada ya. Kata Nabi SAW itu adalah waghzu min a'daikum minal jin, tusukan dari musuh-musuh kalian dari bangsa jin. Waqala Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan waqala jama'atun minal atibba, mayoritas dari para ahli medis atau para dokter mendefinisikan tentang ta'un. At-ta'un maddatun sammiyatun tahdutsu waraban qitalan yahdutsu fil mawadhi'ir rakhwah. Ya. Ta'un adalah suatu partikel atau zat dari racunnya yang bisa menimbulkan benjolan-benjolan yang membunuh, ya, seperti kanker atau seperti tumor yang ganas, ya, yang itu timbul di tempat-tempat yang lunak di bagian tubuh. Wa aghlabu ma takunu tahtal ibad, kebanyakan benjolan itu tumbuh di bawah ketiak, au khalfal udhun, di belakang telinga, seperti halnya yang terjadi pada Ibu Iin, belakang telinga sampai ke leher. Ya oleh karenanya kebanyakan para tukang santet atau memang sihir-sihir yang dilakukan oleh para profesional itu membuat tubuh dari para korbannya akhirnya membengkak. Tapi berkat pertolongan dari Allah Ta'ala, kemudian dengan ketauhidan yang nyata dari Ibu Iin, ya, berkah dari hijrahnya selama ini dan berkah dari banyaknya beliau bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solehah, maka Allah tolong dengan mengilhami beliau untuk meminum air kelapa muda yang ada pinknya, itu kelapa obat kalau kita bilang. Selama berapa bulan tadi? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Sehingga cairan itu keluarnya lewat air seni. Nah ini menunjukkan yang namanya gejala atau gangguan-gangguan metafisik, gangguan-gangguan gaib, baik itu dari jin atau sihir, tidak mesti keluarnya lewat muntah. Justru kadang yang paling baik dan paling bagus itu justru malah melalui feses dengan BAB atau ketika buang air kecil. Nanti kita mungkin langsung ruqyah ya Bu ya. Ini saya sebenarnya tadi Ibu ngambil foto, saya ngambil buku yang menjelaskan khusus masalah ilmu sihir juga. Ya. Nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tanyakan ke Ibu, karena ini bisa jadi termasuk sihir-sihir yang jenisnya itu marsus atau disiramkan, disengajakan ditaruh di tempat yang sering atau selalu Ibu langkahi untuk keluar masuk menuju rumah atau untuk akses keluar masuk ya. Walaupun itu tidak dilakukan dengan menggunakan tanah atau media-media yang mungkin orang itu tidak sadar bahwasanya media itu sihir, jelas nyata dengan menggunakan kotoran gitu. Ibu sempat melangkahi enggak? Enggak. Tapi berdiri searah. Iya, dekat sampai saya tuh ini apa, sampai ketahuan itu saya pikir itu kucing gitu kan, tapi ternyata bukan. Itu yang pertama kali diserang kaki. Iya. Dari bawah ke atas ya. Iya. Ya. Ini termasuk bagian-bagian dari sihir marsus, dan nanti insya Allah akan ada treatmentnya, sekaligus saya kasih herbal khusus di situ. Nanti kita adakan terapi khusus untuk Bu Iin dan Bu Nana. Ya mungkin sekarang kita mau lanjut ke praktek ruqyah. Ya, sekarang saya mau bacakan ayat ruqyah dulu.
untuk Bu Nana dan Bu Iin, baru nanti akan saya khususkan satu persatu terapinya, ya. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وما كنت متخذ المضلين عضدا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Sekarang keluar ya kamu ya? Ya?